adik-adik semua. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Siap-siap mau sekolah minggu. Oh, mau sekolah minggu. Hai anak-anak, selamat hari Minggu. Wah, Miss Gusti, Miss Steven sangat senang bisa bertemu dengan anak meskipun secara online. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan yang mengatakan, "Hai, mari berhimpun." Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah menjaga, menolong, menyertai kami di sepanjang minggu ini. Bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan pujian kita. Kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji.
Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu BAIK baik dan TAT taat. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Selamat pagi anak-anak sekalian, senang berjumpa dengan kalian pagi ini, minggu ini. Seperti biasa kalian akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini akan disampaikan oleh Miss Willy. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami semua yang mendengarkan dan Miss Willy yang menyampaikan. Dan biarlah kehidupan kami kelak akan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu kalian telah mendengarkan cerita dari Miss Derty tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan bayi Musa melalui bidan Sifra dan Puah. Bahkan dia diangkat menjadi anak dan tinggal di istana. Singkat ceritanya, ketika dia tumbuh dewasa di istana, tapi karena ada satu kesalahan yang dia buat, yaitu membunuh orang Mesir, maka dia harus melarikan diri dari Mesir, meninggalkan istana yang sudah dia tinggal sangat enak, meninggalkan juga keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Dia pergi jauh dan dia melarikan diri itu di tanah Midian. Nah, di sana dia tinggal, bahkan dia berkeluarga, punya anak. Pada suatu waktu dia bekerja seperti biasa mengembalakan domba di padang gurun. Nah, di situ Tuhan menampakkan diri kepada dia. Tuhan memberikan tugas kepada dia. Tuhan berfirman kepada dia bahwa dia harus kembali ke Mesir, menghadap Raja Firaun dan meminta izin kepada Raja Firaun untuk memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, untuk beribadah di padang gurun kepada Tuhan. Nah, ketika mendengar tugas itu, dia takut. Wah, bagaimana saya harus kembali? Nanti kalau mereka tahu saya adalah Musa, mereka bisa bunuh saya atau saya mungkin akan dipenjara. Dan saya juga tidak pandai berbicara. Tuhan, jangan saya. Lalu Tuhan bilang, saya akan menyertai kamu. Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai Musa. Kamu juga akan bawa tongkat itu bersama-sama dengan engkau, dan kamu akan ditemani oleh kakakmu Harun. Dia akan menjadi juru bicaramu ketika kamu menghadap Raja Firaun. Nah, mendengar hal itu, ketika Tuhan memberikan pengertian kepada dia, akhirnya dia mau taat melaksanakan apa yang Tuhan mau, yaitu pergi ke Mesir. Singkat ceritanya, akhirnya dia ke Mesir bertemu dengan Harun dan mereka menghadap Raja Firaun. Ingat, Musa selalu membawa tongkat. Dia pergi ke istana menghadap Raja Firaun, dia juga bawa tongkat. Nah, ketika dia berbicara apa yang Tuhan firmankan supaya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir agar mereka dapat beribadah kepada Tuhannya di padang gurun, wah, Raja Firaun tidak setuju. Raja Firaun tidak mau. Akhirnya apa yang mereka lakukan sesuai yang Tuhan firmankan. Harun mengambil tongkat Musa dan dia lemparkan ke tanah. Nah, disaksikan oleh Firaun dan pejabat-pejabat yang ada di istana itu, tongkat yang dilemparkan itu tiba-tiba menjadi ular. Wah, mengerikan ya, tongkat bisa jadi ular. Wah, ajaib ya. Nah, rupanya Raja Firaun juga tidak mau kalah loh.
Raja Firaun juga memanggil orang-orang pintarnya, dan mereka juga melemparkan tongkat-tongkat mereka, dan tongkat mereka pun jadi ular, sama dengan apa yang dilakukan oleh Harun dan Musa. Hanya tongkat Musa yang sudah jadi ular itu memakan semua tongkat-tongkat yang orang-orang pintarnya Raja Firaun yang sudah jadi ular itu. Ularnya yang tongkat Musa itu memakan semua ular-ular mereka yang sudah tongkat-tongkat mereka yang sudah jadi ular. Wah, di situ kalian bisa lihat, kalian bisa tahu bahwa kuasa Tuhan lebih hebat jauh daripada orang-orang pintar yang dimiliki oleh Raja Firaun. Dan ada satu hal lagi, Musa dan Harun kalau mereka tidak taat melakukan perintah Tuhan untuk mendemonstrasikan bagaimana kuasa Tuhan, mungkin mereka tidak akan, Raja Firaun dan orang-orang pintarnya tidak akan tahu bahwa Tuhannya Musa dan Harun itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, penting sekali anak-anak, ketika Tuhan memerintahkan Musa lalu ditemani oleh Harun menghadap Raja Firaun, kalau Musa takut dan dia tidak peduli, dia tidak akan mungkin datang. Betul tidak? Apalagi dia tahu dia pernah melakukan kesalahan, tetapi dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Bahkan dia mendemonstrasikan bagaimana kebesaran Tuhan melalui tongkatnya yang sudah jadi ular, bahkan memakan semua ular-ular, tongkat-tongkat orang pintar punyanya Raja Firaun yang mereka demonstrasikan. Semua tongkatnya Musa yang sudah jadi ular itu memakan semua ular-ular yang dari tongkat-tongkatnya mereka itu. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Dia bukan hanya memerintahkan apa yang harus kita lakukan, tapi dia juga menyertai. Dia juga menolong. Bahkan dia melakukan apa-apa yang bisa dipertontonkan, yang bisa diperlihatkan kepada Firaun yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, ini penting ceritanya buat kita sekalian. Musa ketika pertama diperintahkan Tuhan untuk ke Mesir, dia takut. Dia bilang dia tidak pandai berbicara. Dia bilang jangan saya, orang lain saja. Tapi Tuhan memberikan solusi dengan berkata kepada dia bahwa saya akan menyertai kamu. Bahkan saudaramu laki-laki, kakakmu Harun akan bersama-sama dengan engkau menghadap raja. Akhirnya dia melaksanakan semua yang Tuhan firmankan kepada dia. Bahkan dia bisa mendemonstrasikan, mempertontonkan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, di mana tongkat mereka yang menjadi ular lalu memakan tongkat-tongkat orang pintar punyanya Raja Firaun yang menjadi ular itu semua dimakan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dan juga Musa yang sudah memberikan teladan bagi kita dan Harun bahwa mereka taat melakukan semua apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Kita semua anak-anak Tuhan juga harus taat dan setia kepada Tuhan. Juga taat dan setia kepada orang tua kita semua di rumah. Ingat, masih ingat tidak ayat hafalan kita minggu lalu? Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Musa sudah memberikan teladan yang baik kepada kita semua dengan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh dia ke Mesir, dia lakukan. Dia menghadap Raja Firaun, dia lakukan. Dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan lewat tongkatnya. Semuanya dia lakukan persis seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Nah, anak-anak, begitupun dengan kita ya. Kita harus jadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus, seperti tetap setia mengikuti ibadah online yang dilakukan oleh Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalang Kudus Jayapura. Kita juga dapat taat kepada orang tua di rumah. Mungkin kalian sudah bosan dengan pembelajaran online, tapi kalian disuruh untuk terus tetap taat melakukannya dari hari ke hari. Kita semua harus melakukan itu, karena kita lakukan itu bukan untuk terlihat baik atau terlihat hebat, tapi kita melakukan itu karena kita taat kepada Tuhan. Itu penting.
Karena kita apa? Taat kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan Efesus pasal 6 ayat 1, 2, 3. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan tentang tokoh Musa dan Harun, di mana mereka boleh taat melakukan firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepadamu, bahkan juga taat kepada orang tua kami, juga kepada guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu. Terima kasih Bapa, biar Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami, Engkau menolong kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu itu, agar kami mampu melakukan semuanya dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan dan juga sama orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Engkau berkati Bapa persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati pekerjaan papa mama yang selalu setia bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
kemarin keren-keren loh. Terima kasih ya buat anak-anak yang sudah mengirim aktivitasnya. Dan untuk aktivitas kita minggu ini adalah sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.